Oke. Nah, sifat bahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita akan menyelidiki sifat-sifat dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita ya. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu bahan apa saja yang akan kita selidiki ya, akan kita pelajari, yang akan kita amati. Nah, yang pertama tentang bahan serat. Serat itu apa aja? Nanti kita pelajari. Yang kedua, karet. Ketika tanah liat, nah, kalau bahasa Jawa itu lempung. Kalau sekarang yang modern pakainya pledol gitu, pledol plastisin juga ada, tapi ini yang alami ya. Kemudian yang keempat, gelas atau kaca, jadi barang-barang yang berbahan gelas atau kaca. Kemudian logam, ada banyak ya. Kemudian plastik, lalu kayu, ya, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahan yang akan kita lihat. Nah, di sini, nah, bahan serat, ya anak-anak. Bahan serat ini terbuat dari selulosa atau karbohidrat, polisakarida, protein atau polietilen. Baik itu ada yang dari tumbuhan, hewan, ataupun mineral. Nah, ini juga ada nanti yang sintetis, jadi yang tidak alami. Nah, sifatnya itu lentur dan juga mudah terbakar. Biasanya ini dipakai untuk membuat kertas, tali, dan kain. Ya. Nah, ini dia pembagiannya. Serat itu ada 3, serat alami, sintetis, dan campuran. Kalau campuran jelas ya, dia campuran alami dengan sintetis. Nah, serat alami itu nanti ada dari hewan, tumbuhan, dan mineral. Hewan itu biasanya bulu domba, ya kan? Jadi kain wol. Kemudian kain sutra, dari ulat sutra. Oke? Nah, kemudian kita masuk dulu ke serat alami. Serat alami ini diperoleh dari selulosa tumbuhan, juga bisa ya. Itu dari kapas, kapuk, dan rami. Nah, contoh tekstil dari selulosa itu adalah katun dan linen. Jadi sejenis kain katun dan linen. Kalau kalian pernah dengar-dengar gitu, kalau penjahit atau kita beli ke toko kain kan ada banyak jenis kain. Nah, itu semuanya terbuat dari bahan serat, tapi tidak semuanya juga dari serat alami, ada yang campuran. Nah, serat hewan ini berupa serat protein, dapat diperoleh dari, ini harusnya bulu domba ya, bulu domba, benang jala yang dihasilkan oleh laba-laba, dan kepompong ulat sutra. Nah, contohnya wol dan sutra ya. Kalau dari hewan itu wol dan sutra, kalau tumbuhan itu kain katun dan linen. Nah, kemudian serat mineral umumnya terbuat dari mineral asbetos ya. Nah, kemudian serat sintetis, jadi ini yang dibuat oleh manusia. Bahan dasarnya itu tidak tersedia secara langsung dari alam, jadi biasanya diolah ya. Nah, itu kain yang terbuat dari serat sintetis itu ada rayon, polyester, dapron, nilon. Nah, jadi ini jenis-jenis kain yang dari sintetis. Umumnya sih memang cenderung agak susah menyerap keringat gitu ya. Kalau kalian pernah lihat katun 100% itu kan lebih menyerap keringat karena ya terbuat secara alami. Lalu serat campuran ini penggunaan bahan-bahan alami dan sintetis yang dicampurkan untuk memperbaiki kualitas bahan. Jadi misalnya yang alami memang bagus untuk kita keringat dan sebagainya, menyerap keringatnya bagus, tapi terlalu berat, terlalu tebal, jadinya panas, kayak gitu juga akhirnya diperbaiki, dicampur dengan serat sintetis. Nah, contohnya ada TC, teteron cotton, campuran dari polyester dan katun, TR, teteron rayon, jadi ini campuran polyester dan rayon. Nah, ini tuh memanfaatkan tekstil dari serat itu berdasarkan kehalusan, kekuatan, daya serap, dan
keelastisitasnya. Jadi kekuatan itu maksudnya kekuatan tarik gitu ya, kalau ditarik gitu. Nah, terus dia lebih elastis atau enggak, lentur atau enggak, begitu. Nah, salah satu cara untuk menentukan, jadi ini hanya salah satu loh ya, untuk menentukan bahan seratnya itu, menentukan cirinya itu dengan dibakar atau analisis pembakaran. Nah, ini ada beberapa jenis serat ya dan karakternya. Nah, serat kapas atau cotton dari selulosa kapas atau memiliki karakteristiknya bahannya terasa dingin, sedikit kaku, kuat, halus, mudah kusut, mudah menyerap keringat. Tapi ini juga rentan terhadap jamur dan mudah terbakar. Nah, kalau terbakar dia nyalanya berjalan terus ini merambat. Jadi ini kalau terbakar itu berbahaya karena bisa menimbulkan kebakaran yang jauh lebih besar ya. Kemudian kalau terbakar baunya seperti kertas kalau yang terbakar. Terus meninggalkan abu berwarna kelabu. Nah, biasanya ini untuk membuat benang yang akan ditenun sebagai bahan dasar pakaian. Nah, kemudian jenis yang kedua namanya serat linen. Ya, ini lebih halus, lebih kuat, berkilauan, lembut, tapi ini kurang elastis. Mudah kusut, tidak tahan ketika panas, jadi tidak tahan panas. Lalu ini juga mudah terbakar, sama seperti kapas, serat kapas dia kalau udah terbakar jalan terus apinya, baunya juga sama seperti kertas terbakar, dan yang ditinggalkan sisa pembakarannya juga berwarna abu berkelabu. Nah, ini biasanya dipakai untuk bahan kertas yang kuat, ya, kuat atau keras dan tidak mudah sobek. Nah, kemudian ada kain sutra atau serat sutra, bukan kainnya. Serat sutra ini ciri-cirinya berkilauan, bagus, sangat lembut, tidak mudah kusut, sangat jadi berarti licin gitu ya. Sangat halus, kekuatannya tinggi, dan kurang tahan terhadap sinar matahari. Mempunyai daya serat cukup tinggi, tidak mudah berjamur, sukar terbakar. Kalau terbakar itu cepat padam. Terus kalau dia terbakar itu baunya seperti kalau ada rambut terbakar. Nah, kemudian bekas pembakarannya berbentuk abu hitam, bulat, dan mudah dihancurkan. Kemudian ini tadi, wool yang dari bulu domba, cirinya agak kuat, tidak berkilauan, keriting, kekenyalannya tinggi, elastisitasnya tinggi. Nah, ini penahan panas yang baik, tahan terhadap jamur dan bakteri. Kalau terbakar, dia ada bentuk gumpalan hitam, baunya seperti rambut terbakar, dan ini dipakai sebagai bahan pakaian hangat atau selimut ya, karena kan tebal ya. Kemudian serat asbes memiliki kekuatan tarik yang tinggi, daya mulurnya rendah, hanya sedikit menyerap air, sangat tahan panas dan api dan tahan cuaca ya. Ini penghantar listrik dan panas yang jelek, maka dia itu dimanfaatkan sebagai pelapis kabel listrik atau sarung tangan dan tirai. Kalau kalian pernah buka kabel gitu ya, itu ada bagian yang di kulitnya itu kayak macam mirip-mirip asbes gitu yang asbes langit-langit plafon kita itu juga. Nah, itulah serat asbes ya, makanya dipakai untuk pelapis kabel listrik. Nah, kemudian ada serat nilon. Nah, tadi kan yang masuk dia sintetis, sangat kuat, ringan, berkilau, elastisnya juga kuat, tidak mudah kusut, tahan terhadap serangan jamur dan bakteri. Kemudian nilon ini tidak tahan panas, mudah terbakar, meleleh bila dibakar, baunya khas, jadi nggak seperti yang lain tadi kan kayak bau kertas dibakar, bau rambut dibakar, ini lebih khas. Kemudian serta meninggalkan bentuk pinggiran keras yang berwarna coklat kalau terbakar. Kemudian polyester elastisitasnya tinggi, tidak mudah kusut, tahan terhadap sinar matahari, tahan suhu tinggi, daya serap air yang rendah. Berarti ini kalau kita pakai kain yang bahannya polyester itu gerah gitu, karena dia nggak menyerap keringat dengan baik. Nah, ini tapi tahan terhadap jamur, bakteri, serangga. Ini mudah terbakar,
tapi apinya cepat padam. Dan sisa pembakarannya meninggalkan tepi yang keras dan berwarna coklat muda. Ini biasanya dipakai untuk membuat tali. Kemudian yang tadi, yang campuran, serat campuran ada TC dan TR, kurang bisa menyerap keringat, agak panas di badan, tapi dia nggak mudah susut ataupun mengembang ya. Apabila dibakar, dia akan menghasilkan abu dan arang. Oke, itu tadi untuk serat, bahan serat. Kemudian yang kedua kita akan masuk ke bahan karet. Nah, di sini ada karet alami dan juga karet sintetis ya. Nah, jadi nggak hanya satu jenis, ada karet alami ini ya jelas ya yang dihasilkan dari pohon karet. Ini nama biologinya, nama ilmiahnya Hevea brasiliensis. Nah, itu yang diambil adalah getahnya. Kalau kalian pernah jalan ke hutan karet, kalian akan menjumpai banyak karet-karet itu di sayap gitu ya. Diambil getahnya. Nah, itu getahnya ini disebut latex. Nah, diperoleh dengan cara menyadap. Jadi di sayap menyayat kulit pohon atau pada bagian korteks tumbuhan tersebut. Nah, ini sifatnya dia elastisnya bagus, plastisitasnya baik, mudah diolah, tidak cepat aus. Mas aus itu maksudnya tumpul, apa ya? Kalau ban itu dia nggak mudah cepat apa ya? Rata gitu loh. Ketika kena gesekan ya, tidak cepat aus. Ketika kena gesekan ini harus digabung dan tidak mudah panas. Contohnya kalau karet alami dipakai untuk bahan ban pesawat terbang sama ban mobil balap. Nah, kalau ban mobil kita gimana Miss? Nah, itu bisa jadi campuran juga, alami dan sintetis. Nah, karet sintetis ini terbuat dari bahan baku jelas yang karena sintetis berarti bukan dari tumbuhan ya, tapi dari minyak bumi, batu bara, minyak alam ya, gas alam dan asetel. Banyak dari karet sintetis ini kopolimer, yaitu polimer. Polimer itu maksudnya dia karbon, sejenis karbon ya, yang terdiri dari lebih dari jenis monomer. Karet sintetis dapat diubah susunannya sehingga diperoleh sifat yang sesuai dengan kegunaannya. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya kalau karet sintetis ini. Ya memang jauh lebih mudah. Nah, ini beberapa jenis karet sintetis ada 3. Nah, yang pertama NBR, netril butadiene rubber. Nah, ini memiliki ketahanan yang tinggi terhadap minyak. Digunakan dalam pembuatan pipa karet untuk bensin dan minyak. Membran, seal, gaskot, serta peralatan yang banyak dipakai di kendaraan bermotor. Ini contohnya tuh kayak karet yang ada di tutup. Kalau sepeda motor itu kan biasanya ada karetnya atau ditutupnya. Nah, itu sealnya itu terbuat dari NBR ini. Terus kayak di pipa-pipa juga ada. Nah, kemudian yang kedua CL, chloroprene rubber. Nah, ini tuh tergantung dari campurannya namanya sintetis. Ini juga tahan terhadap nyala api. Digunakan sebagai bahan pipa karet, pembungkus kabel, seal, gaskot, dan sabuk pengangkut. Kemudian yang terakhir ada IIR, isobutane isoprene rubber. Ya, ini kedap air, bahan ban bermotor, dia pelapis dari kawat listrik, pelapis bagian dalam tangki, tempat penyimpan lemak dan minyak. Nah, ini beberapa karet sintetis dan kegunaannya. Lalu yang ketiga kita ada namanya bahan tanah liat ya. Tadi saya sampaikan ada 7, tapi mungkin nggak akan selesai hari ini ya. Apa? Nah, bahan tanah liat ini bahan dasar yang dipakai dalam pembuatan keramik. Secara kimiawi itu tanah liat termasuk hidrosilikat alumina. Jadi secara fisik itu kayak plastis gitu loh kalau keadaan basah, jadi kayak lembek-lembek begitu. Tapi waktu kering dia keras. Kalau dibakar dia jadi kuat dan padat. Nah, secara umum barang-barang yang dibuat dari tanah liat memang disebut keramik. Nah, namun keramik itu ya nggak hanya dari tanah liat, ada banyak bahannya.
Nah, ini dia keramik tradisional ya. Jadi bahan bakunya memang hanya tanah liat. Nah, keramik tradisional ini dibagi menjadi ada 4 jenis gitu ya. Ada 4, yang satu tembikar, gerabah, keramik batu, dan porselen. Nah, ini tuh pembedaannya berdasarkan apa sih? Dia berdasarkan ada bahan tambahannya atau tidak, dan juga suhunya. Kalau tembikar itu dia dibakar di suhu 1000 derajat Celcius. Kalau gerabah dia di ya 1200 ya. Terus kalau keramik batu itu di antara 1200 sampai 2000. Nah, porselen itu di atas itu sangat tinggi, 15.000 derajat Celcius. Jadi memang semakin tinggi suhunya memang semakin halus gitu ya. Dan semakin kuat. Nah, keramik halus ini yang bahan dasarnya tidak hanya tanah liat, tetapi dari oksida logam. Jadi campuran antara logam dengan oksigen, Al2O3, CrO2, MgO dan lainnya, atau logam juga boleh. Nah, kegunaannya sebagai elemen pemanas, semikonduktor, komponen turbinan, dan bahan pada bidang medis. Nah, contoh-contohnya kayak gini, di mixer, yang di bagian pengaduk, glasir, mengkilap untuk pengkilap, cetakan gipsum, penggiling glasir, tak pengering, pencelup oven atau tungku pemanas. Nah, ini ada teknik-teknik pembuatan keramik. Nah, yang pertama dengan hand building atau pembentukan tangan langsung, jadi dibentuk-bentuk langsung pakai tangan juga bisa. Yang kedua teknik putar, ya ini gambarnya drawing. Dan yang terakhir teknik cetak atau casting, jadi pakai cetakan. Jadi ada tiga teknik pembuatan keramik. Yang pertama langsung dengan tangan, kedua diputar. Kalau kalian pernah lihat di film atau pernah berkunjung itu ada yang mejanya diputar-putar sambil dia bentuk keramiknya. Ada yang bentuknya dicetak. Nah, ini bahan gelas atau kaca yang keempat ya. Nah, ini sudah lama sebenarnya ya. Jadi bahan ini tuh dari sejak zaman prasejarah itu sudah dipakai ya. Biasanya ini berasal dari kaca alami yang disebut obsidian, produk sampingan alami dari letusan gunung berapi berupa benda yang tajam, mengkilat dengan warna hitam, orange, abu-abu atau hijau. Jadi ya memang tergantung dari sisa letusan gunung api. Nah, menurut sejarah itu ini sebenarnya sudah diproduksi dari sejak 4 sebelum Masehi ya, dengan bahan pasir kuarsit yang dipanaskan sampai meleleh, kemudian dibiarkan dingin dan terbentuklah benda keras yang tembus pandang. Ya, jadi memang kaca itu sebenarnya berasal dari alam. Ya, makanya kenapa waktu hujan abu begitu ya, itu anak-anak dihimbau lebih baik tidak berada di luar, karena itu kalau kena mata juga sakit karena dia membawa bulir-bulir kaca. Nah, terus bahan baku pembuat kaca itu ada 2 kelompok. Yang pertama itu bahan yang dibutuhkan dalam jumlah besar, meliputi pasir silika, soda abu, batu kapur, feldspar, dan pecahan gelas. Bahan yang dibutuhkan dalam jumlah kecil itu ada natrium sulfat, natrium bikromat, selenium, dan arak. Nah, kalau yang dalam jumlah besar ini di Indonesia itu sangat melimpah. Kita tuh kayak akan banyak tambang gitu ya. Nah, terus gelas aman digunakan sebagai kemasan karena dia punya sifat-sifat yang unggul. Yang pertama, kedap terhadap air, gelas, bau-bauan, dan mikroorganisme, tidak dapat bereaksi dengan barang yang dikemas atau bahan kimia, dapat didaur ulang, jadi sifatnya lebih netral ya, jadi memang tidak mudah bereaksi, dapat
daur ulang, dapat ditutup kembali setelah dibuka, tembus pandang sehingga isinya mudah dilihat. Maksudnya gelas itu loh aman dipakai, ya ini alasannya. Kemudian memberikan nilai tambah bagi produk karena bisa dibentuk kaku dan kuat sehingga dapat ditumpuk tanpa mengalami kerusakan. Nah, kemudian kalau dia ini bisa disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Misalnya kalau kalian pernah temui, kalau saya punya ibu mertua itu dia bilang ini piring gelasnya udah sejak menikah gitu, berarti sudah 37 tahun dan masih terlihat bagus. Berarti memang bahan gelas ini aman gitu dan juga memang banyak keuntungannya kalau kita pakai. Memang kalau secara keamanan, dalam arti keamanan kalau itu jatuh itu kan memang berbahaya, tetapi untuk dipakai sebagai wadah makanan atau kemasan itu aman dan juga nilai fungsinya jauh lebih worth it. Nah itu kita sampai di bahan ini ya, tadi kan terakhir bahan plastik, kita sampai di gelas ya. Jadi anak-anak juga bisa baca sendiri, tapi nggak masalah ya, nanti kita bisa pelajari kembali setelah ini.